Perkenalkan, saya memintakan dari kelas 1. Saya akan menjelaskan konstitusi dan konstitusionalisme. Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituere, yang artinya membentuk negara, menyusun negara, dan menyatakan negara. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal dari dua kata, yakni cum dan statur. Kata cum artinya bersama dengan, sedangkan statur adalah membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan atau menetapkan. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Lanjut ke jenis-jenis konstitusi. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan jenis konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, diantaranya itu UUD 1945, UUD RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang 1945 Amandemen. Dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut sebagai konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada dalam sebuah negara. Berikut ini adalah beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya yaitu A. Putusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. B. Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Lanjut ke fungsi konstitusi. Secara umum, fungsi konstitusi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu 1. Fungsi penentu dan pembatas negara dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi mengatur kekuasaan antar organ negara dengan organ negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat pada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu atau symbol of unity. 7. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan kegunaan kebangsaan atau identity of nation. 8. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara atau center of ceremony. 9. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat sosial atau sosial kontrol, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 10. Fungsi sebagai saran rekayasa dan pembaruan masyarakat, social engineering atau social reform, baik arti sempit maupun dalam arti luas. Karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi.
Karakteristik konstitusi sebelum reformasi adanya Undang-Undang 1945 tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember sampai tanggal 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar sementara 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999. 4. Undang-Undang Dasar 45 sampai 19 Oktober 1999. Lanjut ke karakteristik konstitusi di Indonesia setelah reformasi. Satu, adanya perubahan pertama, Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau nama singkatnya DPR sebagai lembaga legislatif. 2. Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, negara, dan pembagian pemerintah daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan terperinci tentang HAM. Yang ketiga, perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah dan menambah ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilihan umum. Yang keempat, perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian, kesejahteraan sosial, dan aturan tambahan. 4. Tahapan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut meliputi hampir keseluruhan materi Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena konstitusi merupakan dasar hukum penyelenggaraan bernegara dalam kehidupan bernegara maupun warga negara bertindak berdasarkan dan menurut konstitusi. Dengan demikian, konstitusi hidup dan menentukan perilaku konstitusi. Dengan belajar konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, mahasiswa dapat belajar dan memberi contoh untuk berperilaku konstitusi. Sekian dari saya, 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.